Halo semua, selamat datang di channel Permanakun. Di video ini, gua akan membahas kelanjutan dari manga Hazure wa Kuno, Joutai Skill, Desaikyo ni Nata, Ore ga Subete, wa Jurin Surumade. Video ini merupakan cerita dari Toukami Moru yang ditransfer ke dunia lain sebagai pahlawan peringkat E. Ia memiliki sebuah misi untuk membalaskan dendamnya kepada Devisis yang telah membuangnya ke dalam dungeon dikarenakan peringkat E yang dimilikinya. Dan video ini adalah pembahasan dari sesudah manganya berdasarkan dari cerita light novelnya. Dan bagi kalian yang ingin mengetahui cerita sebelumnya, kalian bisa cek di bagian deskripsinya. Oke, tanpa basa-basi, mari kita langsung saja ke pembahasan ceritanya. Cerita dimulai ketika Yasu diperintahkan oleh Devisis untuk pergi ke negara ujung dunia. Saat ini, Yasu sudah sampai setengah perjalanan antara negara Alion dengan negara Ulza. Dalam benak Yasu, Dewi sungguh bodoh telah memintaku untuk merekrut Belzega. Padahal aku adalah seorang pahlawan yang sangat brilian. Di sini, Yasu masih merasa kesal dengan apa yang telah terjadi dengan pertempuran melawan pasukan iblis. Ia menganggap bahwa pahlawan seperti Kirihara, Sogo, dan Hijiri hanya sedang beruntung saja bisa mengalahkan pasukan iblis. Dan kekuatan mereka semua bukanlah apa-apa dan bukan kekuatan sejati. Di sisi lain, Yasu mendengar bahwa ada wanita cantik yang ada di sisi Belzega. Menurut Yasu, wanita yang telah ia temui di dunia ini adalah wanita yang bodoh. Namun, ketika ia pertama kali melihat foto Seras, Yasu menganggap bahwa Seras adalah wanita yang sangat cantik. Mengingat perkataan Dewi bahwa ia boleh membunuh Belzega jika menolak ajakannya, Yasu pun berencana akan berpura-pura merekrut Belzega dan kemudian memisahkannya dari Seras. Setelahnya, Yasu akan membunuh Belzega dan membujuk Seras agar berada di sisi Yasu. Setelah berjalan cukup lama, Yasu pun memutuskan untuk beristirahat. Di sini, Yasu memandang Jondo adalah orang yang lemah. Meskipun ia adalah kapten Ordo ke-6 yang sangat terkenal, namun ia terlihat seperti orang yang biasa saja. Bahkan, ketika ada sedikit kesalahan saja, Yasu dengan sengaja membuat Jondo meminta maaf hingga ia bersujud kepada Yasu. Sambil menginjak kepala Jondo, Yasu pun mulai menyombongkan kekuatannya di antara para pasukan Ordo ke-6. Melihat hal itu, salah satu anggota yang merupakan binatang suci yang bernama Radis tak terima dengan perlakuan Yasu kepada Jondo. Radis berkata bahwa justru kaulah yang lemah. Hanya karena jarimu terpotong, kau sampai melarikan diri dari pertempuran melawan pasukan iblis. Mendengar penghinaan itu, Yasu pun bergerak dan akan memberikan pelajaran kepada binatang suci itu. Namun segera, wakil kapten yang bernama Verenok Darden segera memisahkan keduanya. Verenok ini memiliki perawakan yang jangkung dengan rambut pirang dan memiliki aksen yang terdengar seperti orang yang sangat malas. Melihat tatapan tajam Verenok, Yasu menganggap bahwa orang ini malah lebih cocok untuk dipanggil sebagai kapten Ordo ke-6. Untuk menegaskan siapa pemimpin di sini, Yasu menantang semua orang untuk mengalahkannya. Mendengar hal itu, Verenok dan Radis pun malah semakin marah. Namun segera, Jondo pun menghentikan mereka berdua dan segera meminta maaf kepada Yasu.
Awalnya, Yasuo merasa bingung mengapa semua orang tunduk kepada perintah Jondo yang lemah ini. Namun setelahnya, Yasuo pun mulai tertawa dengan kekuatannya yang ia anggap sangat mengerikan. Yasuo berkata kepada Jondo bahwa Jondo lebih lemah darinya dan oleh sebab itu ia harus tunduk kepada Yasuo. Sambil tertawa, Yasuo pun kembali menyombongkan kekuatan miliknya itu. Ia menganggap bahwa Dewi sangat membutuhkannya dibandingkan dengan pahlawan lain untuk mengalahkan Raja Iblis. Yasuo mengingatkan kepada yang lainnya bahwa jika tanpa dirinya, mereka semua tak akan pernah selamat dari serangan iblis. Kemudian cerita pun berganti. Saat ini, Takao bersaudara sedang membicarakan mengenai respon orang luar tentang hubungan Hijiri dengan Shogo. Rupanya, rencana Hijiri untuk mengelabui orang-orang di pihak Dewi kini telah berhasil. Dengan demikian, kecurigaan kepada dirinya ketika sedang bersama Shogo kini telah berkurang. Awalnya, Shogo merasa panik ketika Hijiri mulai mencium pipinya. Namun, ketika diberitahu bahwa itu sebagai rencana untuk mengelabui yang lainnya, Shogo pun akhirnya mengerti dan akan ikut dengan rencana Hijiri. Hijiri berkata bahwa ia sebenarnya tidak suka dengan cara Dewi berperilaku kepada Shogo. Seakan Dewi ini ingin membuat semua pahlawan tunduk atas perintahnya. Hijiri sangat mengakui kekuatan Shogo, bahwa kekuatan itu adalah kekuatan yang sangat hebat. Dan oleh sebab itu, Hijiri ingin bekerjasama dengan Shogo dan menggabungkan pemikirannya dengan kekuatan Shogo. Oh ya, di sini Hijiri memiliki skill unik bernama Wind. Salah satu kemampuannya, ia bisa menggunakan serangan tipe area, serta Hijiri juga bisa memanfaatkan Wind untuk mendeteksi orang yang ada di sekitarnya. Oleh sebab itu, Hijiri akan memanfaatkan Wind untuk berbicara kepada Itsuki dengan menggunakan kode yang hanya bisa diketahui oleh mereka berdua. Setelah itu, keduanya pun mulai membicarakan tentang Dewi Fisis. Sebenarnya, Takao bersaudara sangat membenci Dewi. Oleh sebab itu, mereka pun mulai mencari-cari sejarah dari Dewi Fisis. Jadi, intinya mereka cukup ragu dengan kedewian Dewi Fisis yang seakan tak sama dengan cerita-cerita mengenai Dewi dari dunia lama mereka. Hijiri bahkan sempat mencari informasi mengenai Dewi Fisis di dalam perpustakaan. Namun rupanya hanya sedikit sekali informasi mengenai Dewi Fisis ini. Dalam pencariannya ini, ada pertanyaan apakah memang Dewi Fisis ini adalah seorang dewi. Dan juga, apakah ada dewa atau dewi lain yang hidup di dunia ini. Menurut mereka, ada kemungkinan Dewi Fisis yang telah hidup lama di dunia ini telah menyingkirkan dewa lain dari dunia ini. Dan juga, kemungkinan Dewi Fisis telah menghapuskan catatan yang berhubungan dengan sejarah. Awalnya, Hijiri bertanya-tanya, jika Dewi Fisis berumur panjang, mengapa ia tak mencoba menyatukan semua negara di benua ini, tetapi malah hanya membuat aliansi suci saja. Terlebih, menurut catatan sejarah, ketika para pahlawan berhasil mengalahkan akar segala kejahatan, bukannya mereka langsung kembali ke dunia awal mereka, namun para pahlawan justru masih ada di dunia ini dan seakan mereka berada di pihak Dewi. Hijiri berspekulasi bahwa kemungkinan ada sebuah sistem di mana sistem itu akan membatasi pergerakan Dewi Fisis ketika di dunia ini. Intinya, Dewi Fisis tak akan bisa bergerak sesukanya
dan ikut campur masalah dunia ini dengan tangannya sendiri. Dan oleh sebab itu, Devisis akan menggunakan pahlawan dunia lain sebagai bidaknya. Selama Devisis memusuhi akar segala kejahatan, maka itu mungkin akan sejalan dengan sistem yang sedang memantaunya. Namun jika itu adalah urusan politik, mungkin sistem akan membatasi gerak-geriknya. Jika spekulasi itu benar, maka Devisis akan berusaha sebisa mungkin untuk menghentikan campur tangan dewa lain ke dunia ini. Oleh sebab itu, Devisis kemungkinan tak akan bisa menguasai semua negara di dunia ini karena hal itu. Dan hal itu pula bisa menjadi kelemahannya. Setelah diskusi mereka selesai, Hijiri pun memutuskan untuk bertemu dengan Devisis. Sesampainya di sana, kemudian Hijiri pun mulai pembicaraan dengan Devisis. Intinya, di sini Devisis telah mengetahui hubungan antara Hijiri dengan Ayaka Sogo. Dan juga Devisis merasa senang dengan sikap Hijiri yang ia anggap cukup berdedikasi ketika Dewi memberikan ia sebuah misi. Sesaat kemudian, Devisis pun membawa sebuah bungkusan kain yang ternyata di dalamnya ada sebuah mayat yang hampir tak dapat dikenali. Dengan ekspresi riang, Dewi berkata bahwa mayat ini adalah Nyantan Kikipat. Mendengar hal itu, Hijiri pun sangat terkejut. Namun, Hijiri tetap mempertahankan ekspresinya agar tetap selalu tenang. Kemudian, sambil mengubah ekspresinya menjadi sedih, Devisis berkata bahwa akhir-akhir ini Nyantan Kikipat sering melakukan kontak dengan Kekaisaran Mira. Oleh sebab itu, aku membuatnya seperti ini. Sebenarnya, ia adalah orang yang sangat baik, kuat, dan juga cantik. Namun, dunia terasa sangat kejam. Setelah beberapa saat, sambil melihat ekspresi datar Hijiri, Devisis berkata bahwa kau telah lulus dari ujianku. Sebenarnya, ini adalah mayat dari seorang putri korup bangsawan yang telah dihukum mati. Untuk Nyantan Kikipat sendiri, aku menugaskan ia di utara bersama dengan pasukan dari White Wolf. Sebenarnya, tujuan Dewi melakukan ini adalah untuk menjadikan Hijiri sebagai utusan Dewi untuk mengontrol para pahlawan agar selalu mengikuti keinginan Dewi. Mendengar hal itu, Hijiri memutuskan akan memikirkannya terlebih dahulu. Kemudian Hijiri bertanya mengapa Dewi tidak memilih Kirihara saja. Menurut Dewi, Kirihara adalah orang yang aneh dan pemikirannya sedikit melenceng dari orang normal. Begitu juga dengan yang lainnya, Dewi merasa bahwa mereka semua adalah orang yang kurang cocok. Sebenarnya, Sogo adalah orang yang cocok untuk mengendalikan para pahlawan. Karena ia adalah orang yang paling dihormati oleh pahlawan lain, namun karena sifat kepeduliannya itu yang terkadang malah memberontak kepada Dewi. Hijiri berkata bahwa ia akan membicarakan masalah ini dengan Ayaka Sogo agar ia bisa lebih mementingkan dari keinginan Dewi. Di sini, Hijiri bertanya kepada Dewi, apakah Dewi bisa mengembalikan mereka ke dunia asal setelah mengalahkan Raja Iblis. Hal ini dikarenakan banyak keresahan di antara para pahlawan sebelum pertempuran akhir ketika melawan Raja Iblis. Dewi berkata, kau tak perlu khawatir, aku bisa mengembalikan kalian semua ke dunia asal kalian. Kalian semua hanya perlu bersatu dan fokus saja untuk menghadapi Raja Iblis. Sedangkan aku yang akan mengurus serangan dari Kekaisaran Mira.
Kemudian Dewi Fisis mengeluarkan sebuah bola kristal dari dalam bajunya. Ia berkata, ketika para pahlawan mengalahkan Raja Iblis, Dewi meminta kepada Hijiri agar ia bisa mengumpulkan esensi Raja Iblis yang tersebar ke dalam bola kristal ini. Setelah Hijiri menerima bola tersebut, Dewi mengingatkan agar Hijiri tak boleh mengkhianatinya. Jika Hijiri memutuskan akan berkhianat, maka nasibnya akan seperti Kaisar Mira yang sebentar lagi akan Dewi Fisis hancurkan. Setelah urusan selesai, Hijiri pun memutuskan untuk kembali ke ruangannya. Sambil mendengarkan lagu dari ponselnya, Hijiri pun mulai memikirkan perkataan dari Dewi Fisis. Oh ya, untuk penjelasan, kemampuan Hijiri ini berhubungan dengan elemen angin dan juga elemen petir. Oleh sebab itu, hanya ponsel Hijiri saja yang saat ini bisa digunakan. Dan juga, Hijiri telah membuat penghalang khusus kedap suara sehingga tak ada seorang pun yang bisa menguping pembicaraannya. Menurut Hijiri, bahwa ucapan Dewi Fisis ketika ia berkata bisa memulangkan para pahlawan, itu semua adalah sebuah kebohongan. Setelah itu, cerita pun berganti. Saat ini, Shogo dan para pemimpin kelompoknya sedang berkumpul di kafetaria. Setelah mendengar saran dari Hijiri, Shogo pun seringkali mengumpulkan para pemimpin kelompoknya untuk latihan atau membahas rencana bersama-sama. Setelah itu, tak berselang lama, Hijiri pun muncul dan segera duduk di sebelah Ayaka Shogo. Kemudian, Hijiri pun memberikan sebuah kecupan kepada Shogo di depan yang lainnya. Melihat hal itu, para pahlawan yang lain pun tak percaya dibuatnya. Menurut mereka, berarti rumor yang selama ini beredar adalah sebuah kebenaran. Melihat mereka yang percaya, ini akan menjadi sebuah keuntungan bagi rencana Hijiri ke depannya. Di saat mereka hanya berdua saja, Hijiri pun mulai membahas mengenai serangan Mira ke kerajaan Allion. Menurut Shogo, mungkin kekaisaran menganggap bahwa mereka memiliki sebuah peluang untuk mengalahkan Dewi Fisis. Jika tidak, aku tak akan bisa membayangkan semua itu. Menurutku, setelah meninggalnya Sivit Gatland, maka orang yang bisa disebut sebagai orang terkuat di antaranya adalah Kaisar Mira, pemimpin Ordo ke-6, dan juga Belzega dari Viking Squadron. Mendengar hal itu, dalam benak Hijiri, mungkin saja jika Belzega melawan Dewi Fisis, mungkin ia masih memiliki sebuah peluang untuk mengalahkannya. Setelah itu, Hijiri pun meminta maaf atas segala perbuatan tak senonohnya kepada Ayaka Shogo. Meskipun itu hanya akting, namun Hijiri merasa bahwa ia harus meminta maaf. Setelah itu, keduanya pun memutuskan untuk memperkuat aliansi mereka untuk saling berbagi informasi ke depannya. Oke, sekian dulu video pembahasan light novel Hazure wa Kuno, Jotai Joskill, Desaikyo Ninata, Orega Subete, Wajurin Surumade. Jangan lupa like dan subscribe apabila kalian menyukai video ini. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian dapat notifikasi ketika channel ini update video terbaru. Oke, see you.